ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah dikarenakan nikmat keimanan, kesempatan serta kesehatannya lah sehingga Allah mudahkan langkah kita menghadiri majalis, salah satu majelis dari majalisul ilm yang mana tidak dimudahkan bagi sebagian besar dari kalangan kaum muslimin untuk mendapatkan hidayah untuk menghadiri pengajian-pengajian ilmu agama. Dalam hadits Abu Bakar Al-Laitsi radhiyallahu anhu, suatu ketika Rasulullah di majelis, kemudian lewat 3 orang. Yang pertama datang di majelis tersebut, masuk dan mendekat dengan Rasulullah. Dia melihat celah kosong, dia masuk. Yang satunya lagi, dia dulu di akhir majelis. Dan yang ketiga, dia berpaling dari majelis tersebut. Di akhirnya Rasulullah menyebutkan bahwasanya adapun yang pertama, maka dia mendekat kepada Allah, maka Allah pun dekat dengannya. Yang kedua, dia malu kepada Allah dan Allah pun malu kepada dia. Ini termasuk kategori pujian. Adapun yang ketiga, ketika dia berpaling, maka Allah pun berpaling kepadanya. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah fahamkan dia perkara agamanya. Tentunya tidak mungkin yang namanya ilmu agama tersebut tiba-tiba kita dapatkan. Sebagaimana kita pergi mencari ikan di lautan, tiba-tiba dapat banyak dan seterusnya, tidak. Tetapi butuh yang namanya upaya, butuh yang namanya usaha. Dan di antara usaha tersebut adalah dengan menuntut ilmu agama. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, suatu cara untuk mendapatkan yang namanya ilmu agama, maka Allah mudahkan bagi dia dengan sebab ilmu agama tersebut jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam kesempatan kali ini kita dalam daurah dengan tema membangun negeri dalam bingkai persatuan. Ini tema umum. Kemudian tema khususnya, anakku engkaulah harapanku. Ini yang butuh kita pahami bahwasanya kesesuaian antara tema umum dan tema khusus ini dikarenakan bagaimana mungkin kita bisa membangun negeri dengan bingkai persatuan kalau seandainya generasi muda kita tidak memahami arti dari persatuan tersebut. Generasi muda terjadi gap, tidak ada padanya menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Maka ini menciptakan persatuan negeri. Dikarenakan pembangunan negeri bisa dicapai kalau terjadi persatuan. Kalau tidak adanya persatuan,
maka sulit tercipta yang namanya pembangunan itu sendiri. Baik pembangunan fisik maupun pembangunan dari sisi mental. Anakum adalah harapanku. Ini harapan ini pun harus disesuaikan visi misinya orang tua sebagai generasi yang lebih tua kepada generasi muda yang akan meneruskan perjuangan bangsa. Ini pun harus disatukan. Kalau visi misi orang tua berbeda, maka tidak akan tercipta yang namanya persatuan. Dikarenakan masing-masing memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Ada yang ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Sehingga ini yang perlu kita tanamkan. Harapan orang tua kepada anaknya itu tentunya merupakan kesuksesan. Tetapi yang diinginkan di sini kesuksesan dalam bidang apa? Apakah hanya semata-mata kesuksesan dari segi dunia saja? Ataukah kesuksesan dari segi akhirat saja? Atau bagaimana? Para ulama menyebutkan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada dunya wal akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia, maka hendaklah dia mempelajari ilmu agama. Barang siapa menginginkan kehidupan akhirat, hendaklah dia mempelajari ilmu agama. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka hendaklah dia mempelajari ilmu agama. Di sini sumber, di sini inti terkait dengan ilmu agama. Sebenarnya disebutkan dalam sesi pertama tadi, bagaimana para sahabat dengan kemampuan minimal mampu menghasilkan hasil yang maksimal. Sesuatu yang seandainya kita baca sejarah para sahabat tersebut, itu mungkin kita anggap sebagai dongeng. Tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin bisa mereka yang sibuk mempelajari ilmu agama di masjid, tetapi mereka mampu menumbangkan dua imperium besar, Imperium Persia dan Romawi. Imperium Romawi yang telah mengakar, mendarah daging kekuasaannya ribuan tahun sejak sebelum Masehi, hancur lebur dengan kekuatan para sahabat yang berperang dengan tanpa alas kaki, berperang dengan senjata seadanya. Maka jangan heran ketika sebagian peperangan para sahabat tersebut begitu mudahnya diluluhlantahkan pasukannya mereka. Betapa mudahnya dikalahkan. Tetapi mereka berusaha memperbaiki apa yang salah, apa yang kurang. Kenapa kita bisa dikalahkan? Ternyata kesimpulan yang mereka dapatkan bukan dikarenakan kurangnya persenjataan, bukan dikarenakan kurangnya latihan, bukan dikarenakan kurangnya personil, tetapi semua disebabkan dikarenakan banyaknya kemaksiatan yang terjadi, banyaknya pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh kaum muslimin, oleh pasukan kaum muslimin, sehingga tidak datang yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum." Apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Sesuatu yang sangat sulit kita yakini, sangat sulit kita percayai. Bagaimana mungkin kondisi yang demikian itu mampu mengalahkan imperium-imperium besar? Tetapi itulah yang membedakan Abu Bakar As-Siddiq dengan para sahabat yang lainnya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq termasuk manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Kenapa? Dikarenakan keyakinan yang ada di dalam jiwanya, dikarenakan kepercayaannya yang tinggi kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang diistilahkan dengan yang namanya keimanan. Inilah yang dimaukan dengan ketakwaan.
sering kita mendengarkan, mari kita tingkatkan ketakwaan. Apa yang akan kita tingkatkan? Apa itu takwa? Intinya bagaimana keyakinan kita kepada Allah, bagaimana keyakinan kita kepada Rasulullah. Ketika kita mendapatkan ayat Al-Quran, terkadang kita kurang yakin, betul tidak ayat ini? Kenapa? Kita tidak mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran tersebut. Kita tidak mengamalkan apa yang diperintahkan dalam hadis tersebut. Sehingga jadilah kita secara lisan yakin ucapannya, tetapi kenyataannya kurang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah keluarkan dia dari permasalahannya, diberikan jalan keluar dari permasalahannya, dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekarang orang tua di zaman kita sekarang ini, nasihat yang paling bagus yang dia sampaikan kepada anaknya ketika pergi merantau untuk melaksanakan pendidikan, nak, belajar yang giat, bekerja yang keras, jangan lupa sholat. Itu sudah nasihat yang paling baik yang disampaikan oleh orang tua. Nak, jangan lupa sholat. Bandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kisahnya Qarun. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Manfaatkan anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kalian untuk menggapai akhirat, tapi jangan lupakan bagian dari perkara dunia. Terputar 180 derajat. Nasihat Al-Quran dengan nasihat orang tua di zaman kita sekarang ini berputar 180 derajat. Maka jangan heran ketika tumbuh generasi-generasi muda yang mereka itu tidak mampu mengangkat Islam, tidak mampu menjayakan kaum muslimin. Kalaupun mereka berupaya dan berusaha, dikarenakan pola pikirnya sudah salah, akhirnya menempuh cara yang salah. Lebih senang menggunakan cara yang instan, lebih senang menggunakan cara-cara yang sebenarnya bukan menjayakan Islam, tapi sebenarnya justru merendahkan Islam itu sendiri. Sehingga akhirnya orang tua pun merasa khawatir untuk mengizinkan anaknya saja menghadiri majalisul ilm, untuk menghadiri pengajian-pengajian ilmu agama. Itu ketakutan yang luar biasa. Jangan sampai dan jangan sampai anak saya yang seharusnya yang semula bagus tiba-tiba berubah menjadi orang-orang yang distilahkan melakukan pemboman-pemboman di sana dan di sini, yang bukan menjayakan Islam, tapi menyebabkan Islam semakin terpuruk. Kenapa? Dikarenakan pola pikir pendidikan dasar yang sangat kurang, kalau dikatakan sama sekali tidak ada. Sehingga ketika dia dewasa, dia sudah mulai masuk remaja, jiwa mudanya bangkit, melihat keterpurukan Islam, akhirnya mendapatkan iklan seterusnya. Dia tidak memiliki pola pikir, tidak memiliki arah jalan yang bisa dia tempuh, tidak ada bimbingan, tidak ada petunjuk. Sehingga akhirnya dengan pola pikirnya anak tersebut yang tentunya masih labil, mudah terpengaruh, sehingga jatuhlah pada perbuatan-perbuatan tercela. Kenapa demikian? Dikarenakan visi dan misi orang tua ketika mengatakan, anakku engkaulah harapanku, di sini belum harapan yang diinginkan, di sini masih belum satu harapannya. Ada yang harapannya dia sukses dalam perkara dunia, ada yang harapannya dia sukses dalam perkara akhirat, ada yang menggabungkan dan seterusnya, beraneka ragam harapan. Dan orang tua akhirnya menempuh jalur sesuai dengan harapannya masing-masing. Maka tulisan yang masyhur kembali ke titik nol. Ketika anaknya sukses, ternyata orang tuanya yang dia ciptakan anaknya sukses dalam perkara dunia, ternyata memiliki kekosongan hati di akhir hayatnya, dikarenakan anaknya sibuk dalam perkara dunianya masing-masing. Ini yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu kaum muslimin,
Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tidak ada solusi yang lain kecuali solusi Islam. Tidak ada cara lain kecuali kita mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnatul Rasul dengan cara yang benar. Jangan khawatir ketika kita mempelajari Al-Quran dengan pemahaman yang benar, kita membaca hadis dengan pemahaman yang benar, maka insyaallah kita akan mendapatkan jalan menuju akhirat. Bukankah setiap harinya minimal 17 kali kita mengucapkan doa ihdina as-sirat al-mustaqim, berikanlah petunjuk yang lurus, jalan yang lurus. Ini merupakan upaya dan upaya, tetapi butuh yang namanya langkah-langkah untuk menempuh itu semua. Ini banyak terjadi. Padahal kalau kaum muslimin mempelajari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa didapatkan dengan sangat mudah hadis yang menjelaskan bahwasanya man qatala mu'ahadan falam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ulama besar dari mazhab Syafi'iyah, qudhatil qudhah di Mesir, pengarang kitab Bulughul Maram, yang mensyarah Fathul Bari, kitab Sahih Bukhari. Kafir muahad mencakup 3 jenis. Kafir dhimmi, warga negara yang kafir dan non-muslim. Kafir musta'man, warga negara asing yang masuk dalam negara kita, mendapatkan izin, mendapatkan visa berkunjung turis-turis. Dan kafir muahad, negara-negara kafir yang mengadakan perjanjian bilateral dengan negeri-negeri kaum muslimin. Maka barang siapa membunuh satu orang saja di antara orang-orang ini, baik itu warga negara yang kafir atau kapal turis yang datang, atau dia berkunjung ke negeri yang mengadakan perjanjian damai, dia bunuh orang di sana, maka Rasulullah tidak mencium bau surga. Subhanallah. Pemahaman dasar yang harusnya difahami oleh orang tua, difahami oleh anak-anak, ditanamkan dari kecil. Tetapi dikarenakan kelalaian kita, kesibukan kita perkara dunia, akhirnya hadis yang sangat mudah didapatkan, sangat mendasar, dilupakan oleh sebagian pemuda-pemuda kaum muslimin. Sehingga ketika dia mendapatkan iklan-iklan surga, janji surga, ternyata dia menghalalkan cara pada perkara-perkara yang tidak bisa. Justru du'atun ila abwabi jahannam, kata Rasulullah. Ketika menyebutkan siratal mustaqim, menggaris-garis lurus, kemudian dia menyebutkan cabang-cabang dari garis lurus tersebut yang menyimpangkan, banyak persilangan, banyak cabang, pertigaan, perempatan dan seterusnya. Kata Rasulullah, tidaklah setiap cabang-cabang tersebut kecuali ada seorang dai yad'u ila abwabi jahannam, kecuali ada dai di situ yang memanggil untuk mengalihkan dari jalan lurus tersebut menuju pintu-pintu jahannam. Dan itu banyak terjadi zaman kita sekarang ini. Carut-marutnya negara kita, kondisi keamanan yang demikian, ini disebabkan dikarenakan kurangnya pemahaman agama dari para pemuda-pemuda kaum muslimin. Dan tentunya ada yang namanya timbal balik. Kenapa para pemuda kaum muslimin tidak memahami agama dengan baik? Dikarenakan tentunya orang tua tidak memberikan pemahaman agama yang cukup kepada anaknya tersebut. Sehingga ketika anak tersebut ingin mencari, alhamdulillah kalau Allah mudahkan dia mencari kepada pendidikan yang benar. Bagaimana kalau seandainya dia dapatkan pendidikan yang keliru? Bagaimana kalau seandainya dia tertipu dengan iklan-iklan yang kata Rasulullah, du'at ila abwabi jahannam? Semuanya sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lampau. Ini hanyalah sejarah yang berulang, hanya pelakunya yang berbeda, aktornya yang berbeda, tapi ritmenya, alurnya sama persis. Tidak ada yang membedakan sama sekali. Oleh karena itu sekarang kita melihat kepada diri kita masing-masing, yang mana kita ingin ikuti. Apa kita ingin mencontoh kepada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ataukah kita ingin mengikuti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, ataukah Dzul Khuwaisirah,
Muslim pertama yang menentang pembagiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan di perang Hunain, hadza qism, pembagian ini la yabtaghi bihi wajh Allah, tidak menginginkan yang namanya wajah Allah Subhanahu wa taala, punya pembagian yang tidak adil. Ini yang perlu kita perhatikan. Sehingga di sini dibutuhkan visi dan misi orang tua ketika mengarahkan pendidikan bagi anaknya itu sendiri. Kalau sinkron, kalau sesuai dengan bimbingan agama, maka otomatis ketika penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan terciptalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang indah dan Rabb yang Maha Pengampun. Dikarenakan pasti dan pasti masyarakatnya akan terjatuh pada perbuatan kemaksiatan, pada perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentunya semata kita mengatakan anak engkaulah harapanku, itu butuh langkah-langkah yang harus ditempuh oleh orang tua sebagai bentuk usaha dan upaya yang harus dia lakukan sehingga mendapatkan hasil yang dia dambakan selama ini. Dan itu pun bukan perkara yang baru. Bagaimana tidak? Para sahabat generasi-generasi awal telah mengajarkan kepada kita, telah memberikan kepada kita contoh-contoh bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di perang Uhud meminta bergabung dengan pasukan kaum muslimin dalam keadaan umurnya belum genap 15 tahun, sehingga ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para pemuda-pemuda tersebut rela memperjuangkan Islam, rela memperjuangkan kaum muslimin dengan rel yang benar, di jalan yang benar. Itu semua butuh bimbingan dari Al-Quran, butuh bimbingan dari sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara poin pertama yang harus kita perhatikan, tentunya kita harus yakin bahwasanya namanya hidayah tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang perlu kita yakini. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan sanggup untuk memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, yang kau sayangi. Apa kurangnya Abu Thalib? Apa kurangnya Abu Thalib membantu Rasulullah dari segi harta? Ketika Nabi SAW mau dibunuh, mau disakiti fisiknya, beliau pasang badan. Abu Thalib ini pasang badan, tidak mau sama sekali disakiti Rasulullah, tidak mau. Tetapi kenapa? Satu saja sebabnya, kesombongan dia dan terpengaruh dengan teman-teman yang buruk. Abu Jahal yang berkunjung di rumah Abu Thalib ketika sakratul maut, Nabi SAW merupai yang menjelaskan, ya Abu Thalib, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan wahajulaka bi'indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan saya berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Abu Jahal, atarghabu am millati abi Abdul Muttalib? Wahai Abu Thalib, apakah kau tidak menyukai, engkau membenci agamanya Abu Thalib, agamanya Abdul Muttalib? Demikian. Dalam keadaan Abu Thalib sudah mengetahui bahwasanya agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk agama yang benar. Demikianlah kondisi kita. Adakah muslimin yang lebih cenderung, lebih menginginkan mengikuti Abu Thalib? Kenapa demikian? Dikarenakan mereka tahu kebenaran,
Mereka tahu kalau mau sukses anaknya itu harus belajar ilmu agama. Tahu mereka. Tapi kenapa dihalangi anaknya, tidak diberikan fasilitas, bahkan dia sendiri tidak berusaha mempelajari ilmu agama tersebut, menggali dan menggali, sehingga ketika dia bisa memberikan bimbingan kepada anaknya, dikarenakan orang tua, keluarga merupakan pendidikan pertama, fondasi dasar dalam pendidikan anak tersebut. Dikarenakan waktu sholat ya, sholat dilanjutkan setelah zuhur insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.